polisi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 Desember 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Masa demo di depan Polda Maluku minta 3 oknum polisi penganiaya warga dipecat. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan atau OKP Cipayung Plus dan Organisasi Masyarakat atau Ormas menggelar aksi unjuk rasa di markas Polda Maluku Senin 23 Desember 2024. Mereka menuntut 3 oknum polisi yang terlibat kasus penganiayaan di proses hukum hingga tuntas. Pantauan tribunambon.com di lokasi, massa mulai berkumpul sekitar pukul setengah 11 siang di Jalan Sultan Hasanuddin, Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Mereka menggunakan 1 unit mobil pick-up yang dilengkapi dengan pengeras suara. Massa turut membawa sejumlah pamflet bertuliskan tuntutan mereka. Salah satunya bertuliskan pecat oknum polisi yang bermental preman. Irfan Matdoan, salah satu orator, menyebut aksi tersebut dilakukan untuk meminta Kapolda Maluku mencopot 3 oknum polisi yang mencederai institusi Polri. Ia turut menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang harus diadili dengan seadil-adilnya. Lebih dari 100 massa aksi terlibat dalam unjuk rasa ini. Mereka memboikot gedung Polda Maluku untuk mengawal permasalahan ini. Irfan mewakili orator lain berharap kepolisian daerah Maluku segera mencopot 3 oknum polisi dengan tidak terhormat. Diketahui aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan atas tindak penganiayaan yang dilakukan oleh 3 oknum anggota Polsek KPYS terhadap Rizal Serang, yakni Bribka EW, Aibda IT, dan Bribda SD. Bismillahirrahmanirrahim. Keadilan yang menuntut penegakan hukum hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa rasul. La nabiyya ba'da. Tawakku perjuanganku, hidupkan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Daripada matahari yang membakar jiwa dan raga kita, di hadapan pemanis dalam orang banyak ketika aksi 2008 masih saya dikeroyok oleh 3 anggota polisi. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik pemilik akun Facebook ini terancam pidana 2 tahun penjara. Pemilik akun Facebook Netanyahu Benjamin yang juga merupakan seorang ibu bayangkari dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik. Kuasa hukum pelapor Brian Karyo mengungkapkan bahwa terlapor disangkakan pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 1 tahun 2024 yang berbunyi, ia menjelaskan jika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang salah atau fitnah tentang orang lain melalui internet, media sosial, atau platform digital lainnya dengan tujuan untuk merusak reputasi orang tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 27A UU ITE. Lanjutnya, ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijerat dengan pasal 27A UU ITE. Pertama, unsur kesengajaan, artinya pelaku harus melakukan tindakan tersebut dengan sadar dan sengaja. Kemudian unsur menyerang kehormatan atau nama baik, dengan hal ini tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk merusak reputasi atau harga diri orang lain. Dan ketiga ialah menuduhkan suatu hal, pelaku menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah tentang orang. Karyo mengatakan sanksi atas pelanggaran tersebut diatur dalam pasal ayat 4
Artinya jika seseorang terbukti telah menyebarkan informasi yang bersifat fitnah atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka ia dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 45 ayat 4 berupa pidana penjara paling lama 2 tahun. Pelaku juga dapat dikenakan denda paling banyak 400 juta rupiah. Diberitakan sebelumnya pemilik akun Facebook Netanyahu Benjamin dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dilayangkan jurnalis Tribun News Ambon Jenderal Luis didampingi pengacaranya Rian Kariu dan diterima dalam surat tanda terima pengaduan nomor STTP/16/12/2024 Ditreskrimsus tertanggal Rabu 18 Desember 2024. Pemilik akun Facebook Netanyahu Benjamin dilaporkan lantaran telah mempublikasikan konten yang dianggap mencemarkan nama baik media Tribun Ambon beserta jurnalisnya. Jadi kalau dari hasil pelaporan kemarin di situ ada sangkaan pasal tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam pembuktiannya ada juga yang sudah kami sampaikan dalam laporan pengaduan, ada bukti otentik terkait dengan postingan di media Facebook yang di situ tertera hasil chat WA antara salah satu jurnalis yang juga merasa dirinya sebagai korban yang membuat pelaporan pengaduan di Ditreskrimsus Polda Maluku. Terkait dengan penanganan di Ditreskrimsus kami serahkan kepada pihak kepolisian. Karena menurut kami ada tindak pidana yang dilakukan dalam postingan itu. Mungkin itu yang bisa saya. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. 8 anggota DPRD absen paripurna istimewa HUT ke-72 Kabupaten Maluku Tenggara. Paripurna HUT ke-72 Kabupaten Maluku Tenggara atau MALRA yang digelar di ruang sidang utama kantor DPRD MALRA hanya dihadiri 17 dari 25 anggota DPRD periode 2024-2029, Minggu 22 Desember 2024. 8 anggota DPRD tak hadir, tak hanya itu Wakil Ketua 1 DPRD MALRA Yohanes Bosko Rahawarin pun juga tak nampak, tak menghadiri rapat paripurna istimewa HUT Kabupaten MALRA. Padahal para legislator yang konon merupakan representasi masyarakat MALRA ini baru dilantik pada 1 November 2024. Hingga berakhirnya rapat paripurna istimewa HUT Kabupaten MALRA pada pukul 4:30 sore nampak di deretan kursi masih kosong. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD MALRA Stepanus Layanan menegaskan surat undangan telah dilayangkan kepada masing-masing anggota DPRD. Menurutnya undangan telah dilayangkan oleh Sekretariat DPRD MALRA tepatnya pada tanggal 18 dan 19 Desember 2024. Untuk diketahui paripurna istimewa HUT ke-72 Kabupaten Maluku Tenggara diperingkat secara sederhana dan dihadiri PJ Bupati MALRA Samuel Huai, PLH Sekda MALRA Nurjana Yunus, Forkopimda dan pimpinan OPD Lingkup Pemkab MALRA. Yang pada waktu itu masih sangat tertinggal. Segala perbedaan ditinggalkan berdirinya Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian juga halnya Salve. Yang saya hormati di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Selatan Daya. Kita lalu patut bersyukur atas perjalanan panjang pembangunan yang sampai. Sudah mau Natal, Tribuners, lampu tugu di landmark Kota Langgur, Maluku masih padam. Menjelang perayaan Natal yang hanya tersisa 1 hari,
lampu di Tugu Landmark Kota Langgur justru padam. Pemadaman tersebut mengakibatkan jalan di sekitar Landmark Kota Langgur ini menjadi suram. Sedangkan cahaya lampu dari dalam taman yang digadang-gadang merupakan ikon Malra ini tak cukup untuk menerangi keseluruhan kawasan sekitar. Ironisnya, kawasan ini merupakan salah satu tempat strategis tawuran warga, sehingga penerangan otomatis dibutuhkan untuk meminimalisir angka kriminal. Sementara nampak huruf K dan I pada tulisan keindahan Langgur untuk Indonesia nampak raib entah kemana. Baldov, salah satu warga pemudik dari Timika, menyayangkan kondisi ini. Sepertinya sudah tidak ada keindahan sama sekali menurutnya. Dikatakan paling tidak memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, taman yang letaknya di pusat kota dan perekonomian ini seharusnya difungsikan agar menjadi sarana nongkrong bagi pemudik. Sementara di lokasi yang berbeda, Koko, salah satu owner lapak di pinggiran jalan, juga menyesalkan kondisi gelap di sekitar landmark tersebut. Refresh Station, lapak jualan kekinian di Ohijang, sajikan live musik akustik. Letaknya strategis tepat berada di jantung kawasan Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Lapak UMKM kekinian yang diberi nama Refresh Station ini mencuri hati warga sekitar. Lapak ala-ala Jepang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di samping landmark Kota Langgur ini, selalu ramai dikunjungi pengunjung. Padahal tempat ini terhitung baru karena tepat pada 3 Desember 2024 lalu resmi dibuka. Pengunjung di sini betah antri berlama-lama karena disediakan live musik akustik dari beberapa seniman muda yang berasal dari komunitas gereja. Koko Kelvin, pemilik dari Refresh Station ini, menuturkan konsep lapak ini dibuat seperti versi Jepang tapi low budget. Menurutnya, menu di sini ramah kantong mulai dari harga Rp10.000 untuk paling mahal snack yang dibanderol dengan harga Rp20.000. Untuk omsetnya sendiri, akuinya belum pasti, namun berhubung menjelang Natal jadi agak ramai, untuk sehari bisa mengantongi Rp900.000. Dirinya juga mengajak bagi anak muda Gen Z yang di Langgur, Ohijang dan sekitarnya mau nongkrong ramah kantong dan dimanjakan live musik bisa datang ke Refresh Station. Koko Kelvin juga berharap agar lampu Tugu Landmark Kota Langgur dinyalakan supaya terkesan hidup dan ramai seperti saat pembukaannya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga beras di Ambon melonjak jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Harga beras di Ambon mengalami kenaikan jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, terpantau per Minggu 22 Desember 2024 di Pasar Merdeka Kota Ambon. Harga beras medium seperti beras A3 dan juga beras jempol oke melonjak hingga Rp10.000. Salah seorang penjual bahan pokok bernama Iki saat ditemui Tribunambon.com mengatakan harga beras telah meningkat dalam minggu ini dengan lonjakan harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Di antaranya harga saat ini beras A3 24 kg dibanderol Rp310.000 dari harga sebelumnya Rp300.000. Beras jempol oke dibanderol Rp325.000 dari harga sebelumnya per karung 24 kg Rp315.000. Sementara beras premium dan beras subsidi pemerintah seperti Bulog terpantau stabil. Disebutkan harga beras yakni beras medium beras A3 24 kg Rp310.000, 1 kg Rp13.000, beras jempol oke 24 kg
Rp325.000, 1 kilo Rp14.000. Beras premium, beras kepala super kristal 25 kg Rp390.000, 1 kilo Rp17.000. Beras 2 udang 24 kilo Rp400.000, 1 kilo Rp17.000. Beras bulir mas 25 kilo Rp415.000, 10 kilo Rp180.000, dan untuk 1 kilo Rp18.000. Kemudian beras bulog 50 kilo Rp675.000, 1 kilo Rp13.500. Medium, beras medium. Itu biasanya dari mana-mana tuh, Bang? Kalau premium rata-rata dari Pulau Jawa, kalau medium rata-rata dari Makassar. Untuk harganya, Pak, Kak? Harganya dari Makassar ada kenaikan. Itu kisaran berapa sampai berapa? 5.000 sampai 10.000. Sudah naik sejak kapan? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ya. Terima kasih, Kak. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Desember 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal